Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Pajak, dan juga untuk memperhatikan persoalan yang berkembang terhadap pajak. Ada beberapa titik yang kami sampaikan oleh partai tertentu. Yang pertama adalah meminta kepada BPK dan DPR, Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR RI untuk membentuk tim pencari fakta, melakukan audit forensik terhadap pajak di Indonesia melalui Dirjen Pajak. Jadi harus ada audit forensik, bukan audit investigasi, audit forensik. Dan demikian perlu kiranya ada dengan cepat. Yang kedua, DPR harus menggunakan hak prerogatif memanggil Menteri Keuangan untuk menjelaskan penerimaan pajak. Karena Pak Mahfud MD dan PPATK mensinyalir 2009 ada transaksi yang mencurigakan sekitar 300 ribu. Itu harus diungkap secara investigatif dan secara konstitusional melalui DPR dengan memanggil Menteri Keuangan dengan menggunakan hak. Yang ketiga, copot Dirjen Pajak, karena ternyata dari beberapa viral sosial media Dirjen Pajak dan beberapa eselon 3, eselon 2 dan eselon 1 melakukan seleksi kekayaan, penggunaan motor gede, seleksi. Copot Dirjen Pajak karena akan mereduksi efisi kepercayaan rakyat untuk membayar pajak. Yang keempat, kami meminta Direktorat Pajak di bawah Presiden langsung, baik dalam bentuk lembaga independen di bawah Presiden atau Kementerian Pajak. Karena pajak dalam postur APBN kita itu sudah hampir 76% lebih, bahkan mendekati 80% lebih. Dengan demikian, anggaran yang begitu jumbo, besar sekali, dan kita berbasis pajak, layak rasanya Direktorat Pajak di bawah seorang Menteri Pajak atau lembaga independen yang di bawah Presiden. Dan yang terakhir, yang kelima, kami menekankan Menteri Keuangan atau bahkan Presiden Jokowi harus berani mengeluarkan sebuah produk aturan dalam waktu yang secepat-cepatnya, yaitu memeriksa pembuktian terbalik semua kekayaan pejabat, dimulai dari eselon 3, eselon 2, eselon 1 sampai menteri. Jadi harus ada satu aturan payung hukum, ada satu tim dengan payung hukum baru itu, yaitu pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan negara khusus di Kementerian Keuangan, di Direktorat Pajak, Direktorat Bea Cukai, Direktorat Pemeliharaan Negara. Aset jangan-jangan ada hilang semua aset negara. Kasus-kasus BLBI, kasus Senturi, jangan-jangan ini gunung es saja, banyak yang hilang. Oleh karena itu perlu ada satu tim yang dibentuk dengan payung hukum yang dibuat oleh apakah itu Kepres, apakah itu keputusan Menteri Keuangan untuk melakukan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan penyelenggara. Kami kasih waktu 7 kali 24 jam. Partai buruh dan organisasi serikat buruh akan mengorganisasi aksi besar-besaran di seluruh Indonesia dan di Jakarta akan dilaksanakan kantor Menteri Keuangan 7 kali 24 jam. Ini nggak main-main, karena juga berdasarkan berita-berita kekayaan Menteri Keuangan pun perlu diperiksa dengan melihat pemilikan motor gede dan lain sebagainya. Kita tidak curiga, tapi kita ingin bersih, maka perlu bentuk pembuktian terbalik harta kekayaan pejabat. Reaksi dari orang-orangnya tadi ya, sebenarnya kejadian penganiayaan Mario Dendi kepada David itu hanya memicu
begitu diperiksa kekayaan Rafael, benar-benar ingat, kawan-kawan ingat, kita ingat Gayus Tambunan. Juga sampai hari ini kita belum tahu bagaimana pemeriksaan terhadap harta kekayaan Gayus. Masih banyak Gayus-Gayus yang lain. Ternyata muncul Rafael yang patut diduga transaksinya, bukan harta kekayaan, transaksinya mendekati angka 500 miliar. Ini kan pemicunya hanya persoalan kekerasan yang kemudian berujung pada flexing, pamer kekayaan. Itu juga yang terjadi di Kepala Bea Cukai Makassar, Kepala Bea Cukai Yogyakarta. Ini gunung es. Maka copot Dirjen Pajak yang ikut-ikutan flexing. Rupanya reformasi belum bisa menghilangkan flexing, memamerkan harta kekayaan daripada penyelenggara negara. Dan pajak dan bea cukai, khususnya pajak, kita bayar pajak semua. Masa kita bayar untuk kemewahan mereka? Ini berbahaya. Apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan tidak cukup. Bahkan dari 2009 disinyalir oleh Mahfud MD dan juga PPATK bahwa ada 300 triliun yang transaksinya patut juga bermasalah. Kasus Rafael ini sudah dilaporkan beberapa tahun yang lalu, tapi tidak pernah diselesaikan. Maka adanya penganiayaan sebagai pemicu baru muncul. Jadi kita nggak boleh reaktif. Pembentukan tim oleh DPR RI dan BPK menjadi alat untuk melakukan audit forensik pajak kita. Pajak adalah sumber pendapatan negara 80% lebih, dan juga pembentukan satu payung hukum dan timnya untuk melakukan pembuktian terbalik kekayaan penyelenggara negara adalah sebuah keniscayaan. 7 kali 24 jam kali tidak dijalankan. Kami aksi, partai buruh dan organisasi buruh turun ke jalan. Ini serius sekali. Seharusnya Menteri Keuangan mundur. Kalau di Jepang nih Menteri Keuangannya mundur, di Amerika Menteri Keuangannya mundur. Ya, ini kita minta copot dulu Dirjen Pajak. Demikian kawan-kawan. Terima kasih. Sampai jam nanti mungkin sekitar jam 2 jam 3. Karena kita juga dari pajak. LHKPN hanya pintu masuk untuk memulai berapa pernyataan dari para pejabat penyelenggara negara kekayaan yang dimilikinya. Dengan dasar LHKPN, apabila ada peluang Rafael, Gayus Tambunan, Eko Darmanto dan orang-orang bea cukai bisa disandingkan. Sebenarnya LHKPN penting dan efektif. Dia menjadi tidak efektif karena bohong, tidak jujur dari si pejabat penyelenggara negara dalam melaporkan. Demikian. Terima kasih ya. Di tuh dekat Polda kan? Ya, kita akan siapkan aksi besar-besaran diorganisir oleh Partai Buruh, KSPI, KSBSI, KPBI, ORID KSPI, KSPSI, Serikat Petani Indonesia, dan elemen-elemen lainnya. Saudara, pajak yang ada di Indonesia adalah menyumbangkan lebih dari 86% anggaran pendapatan belanja negara. Negara ini dibangun karena pajak. Setiap warga negara, termasuk kaum buruh, membayar pajak yang disebut PPh 21. Bahkan perusahaan juga harus membayar pajak yang disebut PPh 25. Kita wajib membayar pajak. Saya serukan melalui rapat aksi pada hari ini, sampaikan kepada kawan-kawan, tetaplah membayar pajak. Pajak adalah tentang cara kita mencintai Indonesia. Pajak adalah tentang cara kita ikut terlibat dalam membangun negeri yang kita cintai, Indonesia. Partai Buruh adalah partai yang berasaskan Pancasila dan berideologikan welfare state, negara sejahtera yang dibangun oleh kelas pekerja. Negara tidak akan sejahtera, welfare state tidak akan terbangun kalau tanpa pajak. Oleh karena itu, dalam platform Partai Buruh, pajak adalah nomor 2. Saya ulangi, dalam platform Partai Buruh, organisasi buruh dan organisasi petani, pajak adalah platform nomor 2. Kita menempatkan pajak
sebagai instrumen platform yang paling penting di republik yang membangun negara kesejahteraan atau welfare state. Ketika pajak diselewengkan, ketika pajak diambil oleh sekelompok pejabat-pejabat yang memperkaya dirinya, hati kita terluka, hati dan pikiran kita tergores, hati dan pikiran kita terciderai. Jangan main-main, Direktorat Pajak. Kau pikir itu uangmu? Kementerian Keuangan, kau pikir itu uangmu? Semua rakyat membayar pajak. Prajurit TNI Polri, PNS, buruh, petani, nelayan, guru, dan tenaga honorer yang kau tak pernah angkat-angkat itu juga adalah membayar pajak. Maka kita akan melakukan perlawanan keras. Ayo tunjuk, woi semuanya tunjuk ke kantor pajak, balik, tunjuk, ya. Kalau saya bilang pajak, jangan diselewengkan. Yang keras ya. Kalau saya bilang pajak, jangan diselewengkan. Ayo, 1, 2, 3, pajak! 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 Kalau saya bilang Menteri Keuangan, mundur! Mundur, mundur, mundur. Ayo, 1, 2, 3, Menteri Keuangan! Mundur, mundur. Menteri Keuangan! Menteri Keuangan! Kalau saya bilang Dirjen Pajak, copot, copot, copot. Memalukan. Dirjen Pajak main motor gede. Pejabat eselon 3, 2, 1-nya mengkhianati uang rakyat. Kalau saya bilang Dirjen Pajak, copot, copot, copot. Ayo yang keras. Dirjen Pajak! Dirjen Pajak! Dirjen Pajak! Pokoknya habis ini sampaikan. Habis ini sampaikan ke semuanya. Jangan takut. Uang kita telah dirampas dan dirampok. Kenapa kita takut dengan perampok? Perampok uang negara. Ini yang membuat negara hancur. Membuat Presiden Jokowi juga pada posisi yang sulit. Presiden selalu mengatakan bayar pajak. Presiden Jokowi mengatakan hatimu harus pada rakyat. Tapi mereka perampok. Siapa mereka? Yang keras. Siapa mereka? Siapa mereka? Siapa mereka? Lawan. 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 Perampok kok ditakutin? Kita akan siapkan aksi besar-besaran. Ya, turun ke jalan. Sengaja, karena kita menghormati pengguna jalan. Hanya 100-an orang kita kirim dulu pesannya. Kalau Dirjen Pajak nggak dicopot. Dan yang kedua, kita minta BPK dan DPR membentuk tim investigasi, fact finding, tim pencari fakta, forensik. Berapa penerimaan pajak kita? Pak Mahfud MD dan PPATK telah mengatakan patut juga ada aliran dana, bukan kekayaannya, aliran dana dari 2009 ditemukan aliran dana yang mencurigakan 300 triliun. Berapa? Nolnya berapa sih, Fo?
Partai Buruh. Hari Raya Indonesia, mari bangkit bersama, berjuang dengan Partai Buruh, Partai Rakyat sejati, bangun demokrasi, wujudkan keadilan, laksanakan supremasi hukum, lindungi hak asasi, lakukan bersama martabat manusia, bentuk pemerintahan bersih berwibawa. Mari berantas korupsi, kolusi nepotisme. Mari kita wujudkan semangat reformasi, kesejahteraan buruh tani nelayan. Itulah cita-cita perjuangan Partai Buruh. Itulah cita-cita Partai Buruh. Hari Raya Indonesia, mari bangkit bersama, berjuang dengan Partai Buruh, Partai Rakyat sejati, bangun demokrasi, wujudkan keadilan, laksanakan supremasi hukum, lindungi hak asasi. Jadi di jalan ya. Ya, selamat pagi Tribuners. Saat ini saya berada di tempat di depan kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Dan kurang lebih begini suasananya Tribuners depan kantor DJP gitu. Jelang gelaran aksi unjuk rasa yang akan digelar Partai Buruh pada hari ini Jumat 10 Maret 2023 yang rencananya akan dilaksanakan pada sekira pukul setengah 10 atau 9.30 tadi. Tribuners arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan kantor DJP ini tampak tersendat begitu pagi hari ini, imbas para pekerja yang menuju ke arah Selipi. Dan Tribuners, selain arus lalu lintas, terlihat pula penjagaan sudah dilakukan oleh pengamanan dalam dari Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu sendiri. Terlihat ada sejumlah petugas yang berjaga di depan pintu gerbang kantor DJP pada pagi hari ini. Sementara itu Tribuners, sejumlah elemen buruh yang akan menggelar aksi pun telah hadir begitu di bagian sana, dan informasi yang kami dapatkan sisanya atau para massa yang akan datang nantinya masih sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba
di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Dan ini informasi yang didapatkan pula bahwa nanti pada aksi hari ini di depan kantor Jenderal Pajak, Presiden Partai Buruh Said Iqbal pun disebut akan turut menghadiri aksi unjuk rasa pada pagi hari ini. Dan Tribuners, untuk diketahui bahwa dalam aksi hari ini sebelumnya Presiden Partai Buruh Said Iqbal sempat mengatakan bahwa pihaknya membawa sejumlah tuntutan dalam aksinya di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu pada hari ini. Setidaknya ada 4 poin Tribuners, yakni poin-poinnya adalah satu diantaranya meminta pada Kemenkeu untuk membentuk tim khusus mencari fakta terkait pajak. Kemudian mereka juga meminta atau menuntut adanya audit penerimaan pajak di Indonesia serta mencopot Dirjen Pajak. Kemudian pula secara rinci Tribuners berikut adalah 4 poinnya. Pertama tadi adalah meminta membentuk tim pencari fakta investigasi perpajakan di Indonesia. Kemudian meminta untuk mencopot Dirjen Pajak. Kemudian yang ketiga adalah melakukan audit forensik penerimaan pajak di Direktorat Pajak Kemenkeu RI. Kemudian yang terakhir membuat undang-undang tentang pembuktian terbalik harta para pejabat. Demikian adalah 4 tuntutan dari Partai Buruh terkait aksi unjuk rasa di depan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Gatot Subroto. Dan Tribuners, selain pengamanan dalam, terlihat pula sejumlah petugas kepolisian telah berada di area Direktorat Jenderal Pajak Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada hari ini. Ya, demikian Tribuners, pengamatan kami langsung dari lokasi jelang aksi unjuk rasa di depan kantor Direktorat Jenderal Pajak pada pagi hari ini, Jumat 10 Maret 2023. Untuk informasi selanjutnya akan dikabarkan melalui video-video selanjutnya. Aksi pada hari ini hanya mengirimkan ratusan orang sebagai pesan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Pajak, dan juga untuk memperhatikan persoalan yang berkembang terhadap pajak. Ada beberapa tuntutan yang oleh partai tertentu. Yang pertama adalah meminta kepada BPK dan DPR, Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR RI, untuk membentuk tim pencari fakta, melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak di Indonesia melalui Dirjen Pajak. Jadi harus ada audit forensik, bukan audit investigasi, audit forensik. Dan demikian perlu kiranya ada dukungan cepat. Yang kedua, DPR harus menggunakan hak legislasi memanggil Menteri Keuangan untuk menjelaskan penerimaan pajak. Karena Pak Mahfud MD dan PPATK mensinyalir 2009 ada transaksi yang mencurigakan sekitar 300 miliar. Itu harus diungkap secara investigatif dan secara konstitusional melalui DPR dengan memanggil Menteri Keuangan dengan menggunakan hak. Yang ketiga, copot Dirjen Pajak, karena ternyata dari beberapa viral sosial media, Dirjen Pajak dan beberapa eselon 3, eselon 2 dan eselon 1 melakukan seleksi proyek kekayaan, penggunaan uang gede, seleksi copot Dirjen Pajak karena akan mereduksi emosi kepercayaan rakyat untuk membayar pajak. Yang keempat, kami meminta Direktorat Pajak di bawah Presiden langsung, baik dalam bentuk lembaga independen di bawah Presiden atau Kementerian Pajak, karena pajaknya di dalam postur APBN kita itu sudah hampir 76% lebih, bahkan mendekati 80% lebih. Dengan demikian
kemudian anggaran yang begitu sungguh besar sekali dan kita berbasis pajak, layak rasanya Direktorat Pajak di bawah seorang menteri pajak atau lembaga independen yang di bawah presiden. Dan yang terakhir, yang kelima, kami mengatakan Menteri Keuangan atau bahkan Presiden Jokowi harus berani mengeluarkan sebuah produk aturan dalam waktu yang secepat-cepatnya, yaitu memeriksa pembuktian terbalik semua kekayaan pejabat, dimulai dari eselon 3, eselon 2, eselon 1 sampai menteri. Jadi harus ada satu aturan payung hukum, ada satu tim dengan payung hukum baru itu, yaitu pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan negara khusus di Kementerian Keuangan, di Direktorat Pajak, Direktorat Bea Cukai, Direktorat Perbendaharaan Negara. Aset-aset jangan-jangan ada hilang semua aset negara. Kasus-kasus BLBI, kasus Senturi, jangan-jangan ini gunung es saja banyak yang hilang. Oleh karena itu perlu ada satu tim yang dibentuk dengan payung hukum yang dibuat oleh apakah itu Kepres, apakah itu keputusan Menteri Keuangan untuk melakukan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan negara. Kami kasih waktu 7 kali 24 jam. Partai Buruh dan organisasi serikat buruh akan mengorganisasi aksi besar-besaran di seluruh Indonesia dan di Jakarta akan dilaksanakan kantor Menteri Keuangan 7 kali 24 jam. Ini nggak main-main. Karena juga berdasarkan berita-berita kekayaan Menteri Keuangan pun perlu diperiksa dengan melihat pemilikan motor gede dan lain sebagainya. Kita tidak curiga, tapi kita ingin bersih. Maka perlu bentuk pembuktian terbalik harta kekayaan jabatan. Reaksi dari orang hilangnya tadi Ya, sebenarnya kejadian penganiayaan Mario Dandi kepada David itu hanya memicu. Begitu diperiksa kekayaan Rafael, benar-benar ingat, kawan-kawan ingat, kita ingat Gayus Tambunan. Juga sampai hari ini kita belum tahu bagaimana pembukaan terhadap harta kekayaan Gayus. Masih banyak Gayus-Gayus yang lain. Ternyata muncul Rafael yang patut diduga transaksi, ya, bukan harta kekayaan, transaksinya mendekati angka 500 miliar. Ini kan pemicunya hanya persoalan kekerasan yang kemudian berujung pada flexing, pamer kekayaan. Itu juga yang terjadi di Kepala Bea Cukai Makassar, Kepala Bea Cukai Yogyakarta. Ini gunung es. Maka copot Dirjen Pajak yang ikut-ikutan flexing. Rupanya reformasi belum bisa menghilangkan flexing, memamerkan harta kekayaan daripada penyelenggara negara. Dan pajak dan bea cukai, khususnya pajak, kita bayar pajak semua. Masa kita bayar untuk kemewahan mereka? Ini berbahaya. Apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan tidak cukup. Bahkan dari 2009 disinyalir oleh Mahfud MD dan juga PPATK bahwa ada 300 triliun yang transaksinya patut juga bermasalah. Kasus Rafael ini sudah dilaporkan beberapa tahun yang lalu, tapi tidak pernah diselesaikan. Maka adanya penganiayaan sebagai pemicu baru muncul. Jadi kita nggak boleh reaktif. Pembentukan tim oleh DPR RI dan BPK menjadi alat untuk melakukan audit forensik pajak kita. Pajak adalah sumber pendapatan negara 80% lebih, dan juga pembentukan satu payung hukum dan timnya untuk melakukan pembuktian terbalik kekayaan penyelenggara negara adalah sebuah keniscayaan. 7 kali 24 jam kalau tidak dijalankan, kami aksi Partai Buruh dan organisasi buruh turun ke jalan. Ini serius sekali. Seharusnya Menteri Keuangan mundur. Kalau di Jepang nih Menteri Keuangannya mundur, di Amerika Menteri Keuangannya mundur. Ya, ini kita minta copot dulu Dirjen Pajak.
Demikian kawan-kawan. Terima kasih. Sampai jam nanti mungkin sekitar jam 2 jam 3. Karena kita juga dari pajak. LHKPN hanya pintu masuk untuk memulai berapa pernyataan dari para pejabat penyelenggara negara kekayaan yang dimilikinya. Dengan dasar LHKPN apabila ada temuan ini lagi preskon Rafael, Gayus Tambunan, Eko Darmanto dan orang-orang biasa mereka bisa disandingkan. Sebenarnya LHKPN penting dan efektif. Dia menjadi tidak efektif karena bohong, tidak jujur dari si pejabat penyelenggara negara dalam melaporkan dirinya. Terima kasih ya. Di Enggak tuh dekat Polda kan. Ya, kita akan siapkan aksi besar-besaran diorganisir oleh Partai Buruh, KSPI, KSBSI, KPBI, ORID KSPI, KSPSI, Serikat Petani Indonesia, dan elemen-elemen lainnya. Saudara, pajak yang ada di Indonesia adalah menyumbangkan lebih dari 86% anggaran pendapatan belanja negara. Negara ini dibangun karena pajak. Setiap warga negara, termasuk kaum buruh, membayar pajak yang disebut PPh 21. Bahkan perusahaan juga harus membayar pajak yang disebut PPh 25. Kita wajib membayar pajak. Saya serukan melalui rapat aksi pada hari ini, sampaikan kepada kawan-kawan, tetaplah membayar pajak. Pajak adalah tentang cara kita mencintai Indonesia. Pajak adalah tentang cara kita ikut terlibat dalam membangun negeri yang kita cintai, Indonesia. Partai Buruh adalah partai yang berasaskan Pancasila dan berideologikan welfare state, negara sejahtera yang dibangun oleh kelas pekerja. Negara tidak akan sejahtera, welfare state tidak akan terbangun kalau tanpa pajak. Oleh karena itu, dalam platform Partai Buruh, pajak adalah nomor 2. Saya ulangi, dalam platform Partai Buruh, organisasi buruh dan organisasi petani, pajak adalah platform nomor 2. Kita menempatkan pajak sebagai instrumen platform yang paling penting di Republik yang membangun negara kesejahteraan atau welfare state. Ketika pajak diselewengkan, ketika pajak diambil oleh sekelompok pejabat-pejabat yang memperkaya dirinya, hati kita terluka, hati dan pikiran kita tergores, hati dan pikiran kita terciderai. Jangan main-main, Direktorat Pajak. Kau pikir itu uangmu? Kementerian Keuangan, kau pikir itu uangmu? Semua rakyat membayar pajak. Prajurit TNI Polri, PNS, buruh, petani, nelayan, guru, dan tenaga honorer yang kau tak pernah angkat-angkat itu juga adalah membayar pajak. Maka kita akan melakukan perlawanan keras. Ayo tunjuk, woi semuanya tunjuk ke kantor pajak, balik, tunjuk. Ya. Kalau saya bilang pajak, jangan diselewengkan. Yang keras ya. Kalau saya bilang pajak, jangan diselewengkan. Ayo, 1, 2, 3, pajak! 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 Kalau saya bilang Menteri Keuangan, mundur! Mundur, mundur, mundur. Ayo, 1, 2, 3, Menteri Keuangan! Menteri Keuangan! Menteri Keuangan! Kalau saya bilang Dirjen Pajak, copot, copot, copot. Memalukan. Dirjen Pajak main motor gede. Pejabat eselon 3, 2, 1-nya mengkhianati uang rakyat. Kalau saya bilang Dirjen Pajak, copot, copot, copot. Ayo yang keras. Dirjen Pajak. Dirjen Pajak. Dirjen Pajak.
sini sampaikan, habis ini sampaikan ke semuanya, jangan takut. Uang kita telah dirampas dan dirampok. Kenapa kita takut dengan perampok? Perampok uang negara. Ini yang membuat negara hancur, membuat Presiden Jokowi juga pada posisi yang sulit. Presiden selalu mengatakan bayar pajak. Presiden Jokowi mengatakan hatimu harus pada rakyat, tapi mereka perampok. Siapa mereka? Yang keras. Siapa mereka? Siapa mereka? Siapa mereka? Lawan. 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 Perampok kok ditakutin. Kita akan siapkan aksi besar-besaran. Ya, turun ke jalan. Sengaja karena kita menghormati pengguna jalan. Hanya 100-an orang kita kirim dulu pesannya. Kalau Dirjen Pajak nggak dicopot, dan yang kedua, kita minta BPK dan DPR membentuk tim investigasi, fact finding, tim pencari fakta, out forensik. Berapa penerimaan pajak kita? Pak Mahfud MD dan PPATK telah mengatakan patut juga ada aliran dana, bukan kekayaannya, aliran dana dari 2009 ditemukan aliran dana yang mencurigakan 300 triliun. Berapa? Nolnya berapa sih, So? Mas Partai Buruh. Hari Raya Indonesia, marilah kita bersama berjuang dengan Partai Buruh, Partai Rakyat sejati. Bangun demokrasi, wujudkan keadilan, laksanakan supremasi hukum, lindungi hak asasi, lakukan bersama martabat manusia, bentuk pemerintahan bersih berwibawa. Mari berantas korupsi nepotisme. Mari kita wujudkan semangat reformasi, kesejahteraan, buruh tani
Ya, selamat pagi Tribuners. Saat ini saya berada tepat di depan kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Dan kurang lebih begini suasananya Tribuners depan kantor DJP gitu. Jelang gelaran aksi unjuk rasa yang akan digelar Partai Buruh pada hari ini Jumat 10 Maret 2023 yang rencananya akan dilaksanakan pada sekira pukul setengah 10 atau 9.30 tadi. Tribuners arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan kantor DJP ini tampak tersendat begitu pagi hari ini, imbas para pekerja yang menuju ke arah Selipi. Dan Tribuners, selain arus lalu lintas, terlihat pula penjagaan sudah dilakukan oleh pengamanan dalam dari Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu sendiri. Terlihat ada sejumlah petugas yang berjaga di depan pintu gerbang kantor DJP pada pagi hari ini. Sementara itu Tribuners, sejumlah elemen buruh yang akan menggelar aksi pun telah hadir begitu di bagian sana, dan informasi yang kami dapatkan sisanya atau para massa yang akan datang nantinya masih sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Dan ini informasi yang didapatkan pula bahwa nanti pada aksi hari ini di depan kantor Jenderal Pajak, Presiden Partai Buruh Said Iqbal pun disebut akan turut menghadiri aksi unjuk rasa pada pagi hari ini. Dan Tribuners, untuk diketahui bahwa dalam aksi hari ini sebelumnya Presiden Partai Buruh Said Iqbal sempat mengatakan bahwa pihaknya membawa sejumlah tuntutan dalam aksinya di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu pada hari ini. Setidaknya ada 4 poin Tribuners, yakni poin-poinnya adalah satu diantaranya meminta pada Kemenkeu untuk membentuk tim khusus mencari fakta terkait pajak. Kemudian mereka juga meminta atau menuntut adanya audit penerimaan pajak di Indonesia serta mencopot Dirjen Pajak. Kemudian pula secara rinci Tribuners, berikut adalah 4 poinnya. Pertama tadi adalah meminta membentuk tim pencari fakta investigasi perpajakan di Indonesia. Kemudian meminta untuk mencopot Dirjen Pajak. Kemudian yang ketiga adalah melakukan audit forensik penerimaan pajak di Direktorat Pajak Kemenkeu RI. Kemudian yang terakhir membuat undang-undang tentang pembuktian terbalik harta para pejabat. Demikian adalah 4 tuntutan dari Partai Buruh terkait aksi unjuk rasa di depan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Gatot Subroto. Dan Tribuners, selain pengamanan dalam, terlihat pula sejumlah petugas kepolisian telah berada di area Direktorat Jenderal Pajak Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada hari ini. Ya, demikian Tribuners, pengamatan kami langsung dari lokasi jelang aksi unjuk rasa di depan kantor Direktorat Jenderal Pajak pada pagi hari ini Jumat 10 Maret 2023. Untuk informasi selanjutnya akan dikabarkan melalui video-video selanjutnya. Aksi pada hari ini hanya mengirimkan ratusan orang sebagai pesan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Pajak, dan juga untuk memperhatikan persoalan yang berkembang terhadap pajak. Ada beberapa tuntutan yang oleh partai dan organisasi. Yang pertama adalah
kepada BPK dan DPR, Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR RI untuk membentuk tim pencari fakta, melakukan audit forensik terhadap pengetahuan pajak di Indonesia melalui Dirjen Pajak. Jadi harus ada audit forensik, bukan audit investigasi, audit forensik. Dan demikian perlu kiranya ada tindakan cepat. Yang kedua, DPR harus menggunakan hak mutlak memanggil Menteri Keuangan untuk menjelaskan penerimaan pajak. Karena Pak Mahfud MD dan PPATK mensinyalir 2009 ada transaksi yang mencurigakan sekitar 300 ribu. Itu harus diungkap secara investigatif dan secara konstitusional melalui DPR dengan memanggil Menteri Keuangan dengan menggunakan hak. Yang ketiga, copot Dirjen Pajak, karena ternyata dari beberapa viral sosial media Dirjen Pajak dan beberapa eselon 3, eselon 5 dan eselon 1 melakukan seleksi proyek kekayaan, penggunaan motor gede, seleksi copot Dirjen Pajak karena akan mereduksi efisi kepercayaan rakyat untuk membayar pajak. Yang keempat, kami meminta Direktorat Pajak di bawah Presiden langsung, baik dalam bentuk lembaga independen di bawah Presiden atau Kementerian Pajak, karena pajak dalam postur APBN kita itu sudah hampir 76% lebih, bahkan mendekati 80% lebih. Dengan demikian, anggaran yang begitu sungguh besar sekali dan kita berbasis pajak, layak rasanya Direktorat Pajak di bawah seorang Menteri Pajak atau lembaga independen yang di bawah Presiden. Dan yang terakhir, yang kelima, kami mengatakan Menteri Keuangan atau bahkan Presiden Jokowi harus berani mengeluarkan sebuah produk aturan dalam waktu yang secepat-cepatnya, yaitu memeriksa pembuktian terbalik semua kekayaan pejabat, dimulai dari eselon 3, eselon 2, eselon 1 sampai menteri. Jadi harus ada satu aturan payung hukum, ada satu tim dengan payung hukum baru itu, yaitu pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan para penyelenggara negara, khususnya di Kementerian Keuangan, di Direktorat Pajak, Direktorat Bea Cukai, Direktorat Perbendaharaan Negara. Aset-aset jangan-jangan ada hilang semua aset negara. Kasus-kasus BLBI, kasus Senturi, jangan-jangan ini gunung es saja, banyak yang hilang. Oleh karena itu perlu ada satu tim yang dibentuk dengan payung hukum yang dibuat oleh apakah itu Kepres, apakah itu keputusan Menteri Keuangan untuk melakukan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan penyelenggara. Kami kasih waktu 7 kali 24 jam. Partai buruh dan organisasi serikat buruh akan mengorganisasi aksi besar-besaran di seluruh Indonesia dan di Jakarta akan dilaksanakan kantor Menteri Keuangan 7 kali 24 jam. Ini nggak main-main, karena juga berdasarkan berita-berita kekayaan Menteri Keuangan pun diperiksa dengan melihat pemilikan motor gede dan lain sebagainya. Kita tidak curiga, tapi kita ingin bersih. Maka perlu bentuk pembuktian terbalik harta kekayaan jabatan. Reaksi dari orang hilangnya tadi Ya, sebenarnya kejadian penganiayaan Mario Dendi kepada David itu hanya memicu. Begitu diperiksa kekayaan Rafael, saudara-saudara ingat, kawan-kawan ingat, kita ingat Gayus tahunan. Juga sampai hari ini kita belum tahu bagaimana pemeriksaan terhadap harta kekayaan Gayus. Masih banyak Gayus-Gayus yang lain. Ternyata muncul Rafael yang patut diduga transaksi, ya, bukan harta kekayaan, transaksinya mendekati angka 200 miliar. Ini kan pemicunya hanya persoalan kekerasan yang kemudian
berujung pada flexing, pamer kekayaan. Itu juga yang terjadi di Kepala Bea Cukai Makassar, Kepala Bea Cukai Yogyakarta. Ini gunung es. Maka copot Dirjen Pajak yang ikut-ikutan flexing. Rupanya reformasi belum bisa menghilangkan flexing, memamerkan harta kekayaan daripada penyelenggara negara. Dan pajak dan bea cukai, khususnya pajak, kita bayar pajak semua. Masa kita bayar untuk kemewahan mereka? Itu bahaya. Apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan tidak cukup. Bahkan dari 2009 disinyalir oleh Mahfud MD dan juga PPATK bahwa ada 300 triliun yang transaksinya patut juga bermasalah. Kasus Rafael ini sudah dilaporkan beberapa tahun yang lalu, tapi tidak pernah diselesaikan. Maka adanya penganiayaan sebagai pemicu baru muncul. Jadi kita nggak boleh reaktif. Pembentukan tim oleh DPR RI dan BPK menjadi alat untuk melakukan audit forensik pajak kita. Pajak adalah sumber pendapatan negara 80% lebih, dan juga pembentukan satu payung hukum dan timnya untuk melakukan pembuktian terbalik kekayaan penyelenggara negara adalah sebuah keniscayaan. 7 kali 24 jam kali tidak dijalankan. Kami aksi, partai buruh dan organisasi buruh turun ke jalan. Ini serius sekali. Seharusnya Menteri Keuangan mundur. Kalau di Jepang nih Menteri Keuangannya mundur, di Amerika Menteri Keuangannya mundur. Ya, ini kita minta copot Dirjen Pajak. Demikian kawan-kawan. Terima kasih. Sampai jam nanti mungkin sekitar jam 2 jam 3. Karena kita masuk dari pajak. LHKPN hanya pintu masuk untuk memulai berapa pernyataan dari para pejabat penyelenggara negara kekayaan yang dimilikinya. Dengan dasar LHKPN, apabila ada temuan ini lagi preskon Rafael, Gayus Tambunan, Eko Darmanto dan orang-orang bea cukai bisa disandingkan. Sebenarnya LHKPN penting dan efektif. Dia menjadi tidak efektif karena bohong, tidak jujur dari si pejabat penyelenggara negara dalam melaporkan. Demikian. Terima kasih ya. Di Gatot dekat Polda kan? Ya, kita akan siapkan aksi besar-besaran diorganisir oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI, KPBI, Orit KSPI, KSPSI, Serikat Petani Indonesia, dan elemen-elemen lainnya. Saudara, pajak yang ada di Indonesia adalah menyumbangkan lebih dari 86% anggaran pendapatan belanja negara. Negara ini dibangun karena pajak. Setiap warga negara, termasuk kaum buruh, membayar pajak yang disebut PPh 21. Bahkan perusahaan juga harus membayar pajak yang disebut PPh 25. Kita wajib membayar pajak. Saya serukan melalui rapat aksi pada hari ini, sampaikan kepada kawan-kawan, tetaplah membayar pajak. Pajak adalah tentang cara kita mencintai Indonesia. Pajak adalah tentang cara kita ikut terlibat dalam membangun negeri yang kita cintai, Indonesia. Partai Buruh adalah partai yang berazaskan Pancasila dan berideologikan welfare state, negara sejahtera yang dibangun oleh kelas pekerja. Negara tidak akan sejahtera, welfare state tidak akan terbangun kalau tanpa pajak. Oleh karena itu, dalam platform Partai Buruh, pajak adalah nomor 2. Saya ulangi, dalam platform Partai Buruh, organisasi buruh dan organisasi petani, pajak adalah platform nomor 2. Kita menempatkan pajak sebagai instrumen platform yang paling penting di Republik yang membangun negara kesejahteraan atau welfare state. Ketika pajak diselewengkan, ketika pajak diambil oleh sekelompok pejabat-pejabat yang memperkaya dirinya, hati kita terluka, hati dan pikiran kita tergores.
hati dan pikiran kita terciderai. Jangan main-main Direktorat Pajak. Kau pikir itu uangmu? Kementerian Keuangan, kau pikir itu uangmu? Semua rakyat membayar pajak. Prajurit TNI Polri, PNS, buruh, petani, nelayan, guru, dan tenaga honorer yang kau tak pernah angkat-angkat itu juga adalah membayar pajak. Maka kita akan melakukan perlawanan keras. Ayo tunjuk, semuanya tunjuk ke kantor pajak, balik, tunjuk, ya. Kalau saya bilang pajak, jangan diselewengkan. Yang keras ya. Kalau saya bilang pajak, jangan diselewengkan. Ayo, 1, 2, 3, pajak! 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 Kalau saya bilang Menteri Keuangan, mundur! Mundur, mundur, mundur. Ayo, 1, 2, 3, Menteri Keuangan! Menteri Keuangan! Menteri Keuangan! Kalau saya bilang Dirjen Pajak, copot, copot, copot. Memalukan. Dirjen Pajak main motor gede. Pejabat eselon 3, 2, 1-nya mengkhianati uang rakyat. Kalau saya bilang Dirjen Pajak, copot, copot, copot. Ayo yang keras. Dirjen Pajak! Dirjen Pajak! Dirjen Pajak! Pokoknya habis ini sampaikan. Habis ini sampaikan ke semuanya. Jangan takut. Uang kita telah dirampas dan dirampok. Kenapa kita takut dengan perampok? Perampok uang negara. Ini yang membuat negara hancur. Membuat Presiden Jokowi juga pada posisi yang sulit. Presiden selalu mengatakan bayar pajak. Presiden Jokowi mengatakan hatimu harus pada rakyat. Tapi mereka perampok. Siapa mereka? Yang keras. Siapa mereka? Siapa mereka? Siapa mereka? Lawan. 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 Perampok kok ditakutin. Kita akan siapkan aksi besar-besaran. Ya, turun ke jalan. Sengaja, karena kita menghormati pengguna jalan. Hanya 100-an orang kita kirim dulu pesannya. Kalau Dirjen Pajak nggak dicopot. Dan yang kedua, kita minta BPK dan DPR membentuk tim investigasi, fact finding, tim pencari fakta, forensik. Berapa penerimaan pajak kita? Pak Mahfud MD dan PPATK telah mengatakan patut juga ada aliran dana, bukan kekayaannya, aliran dana dari 2009 ditemukan aliran dana yang mencurigakan 300 triliun. Berapa? Nolnya berapa sih, So? Pada BPK dan DPR, Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR RI untuk membentuk tim pencari fakta, melakukan audit forensik terhadap pajak di Indonesia melalui Dirjen Pajak. Jadi ada audit forensik, bukan audit investigasi, audit forensik. Dan demikian perlu
kedua, DPR harus menggunakan hak Menteri Keuangan untuk menjelaskan penerimaan pajak. Karena Pak Mahfud MD dan PPATK mensinyalir 2009 ada transaksi yang mencurigakan sekitar 300 ribu. Itu harus diungkap secara investigatif dan secara konstitusional melalui DPR dengan memanggil Menteri Keuangan dengan menggunakan aturan. Yang ketiga, copot dirjen pajak. Karena ternyata dari beberapa viral sosial media, dirjen pajak dan beberapa eselon 3, eselon 5 dan eselon 1 melakukan seleksi pamer kekayaan, penggunaan uang gede, seleksi copot dirjen pajak karena akan mereduksi emosi kepercayaan rakyat untuk membayar pajak. Yang keempat, kami meminta Direktorat Pajak di bawah Presiden langsung, baik dalam bentuk lembaga independen di bawah Presiden atau Kementerian Pajak, karena pajak dalam postur APBN kita itu sudah hampir 76% lebih, bahkan mendekati 80% lebih. Dengan demikian, anggaran yang begitu sungguh besar sekali dan kita berbasis pajak, layak rasanya Direktorat Pajak di bawah seorang Menteri Pajak atau lembaga independen yang di bawah Presiden. Dan yang terakhir, yang kelima, kami menekankan Menteri Keuangan atau bahkan Presiden Jokowi harus berani mengeluarkan sebuah produk aturan dalam waktu yang secepat-cepatnya, yaitu memeriksa pembuktian terbalik semua kekayaan pejabat, dimulai dari eselon 3, eselon 2, eselon 1 sampai menteri. Jadi harus ada satu aturan payung hukum, ada satu tim dengan payung hukum baru itu, yaitu pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan negara khusus di Kementerian Keuangan, di Direktorat Pajak, Direktorat Bea Cukai, Direktorat Perbendaharaan Negara. Aset jangan-jangan ada hilang semua aset negara. Kasus-kasus BLBI, kasus Senturi, jangan-jangan ini gunung es saja banyak yang hilang. Oleh karena itu perlu ada satu tim yang dibentuk dengan payung hukum yang dibuat oleh apakah itu Kepres, apakah itu keputusan Menteri Keuangan untuk melakukan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan negara. Kami kasih waktu 7 kali 24 jam. Partai Buruh dan organisasi serikat buruh akan mengorganisasi aksi besar-besaran di seluruh Indonesia dan di Jakarta akan dipusatkan di kantor Menteri Keuangan. 7 kali 24 jam. Ini nggak main-main. Karena juga berdasarkan berita-berita kekayaan Menteri Keuangan pun perlu diperiksa dengan melihat kepemilikan motor gede dan lain sebagainya. Kita tidak curiga, tapi kita ingin bersih. Maka perlu bentuk pembuktian terbalik harta kekayaan jabatan. Reaksi dari orang hilangnya tadi Ya, sebenarnya kejadian penganiayaan Mario Dendi kepada David itu hanya memicu. Begitu diperiksa kekayaan Rafael, benar-benar ingat, kawan-kawan ingat, kita ingat Gayus Tambunan. Juga sampai hari ini kita belum tahu bagaimana pembuktian terhadap harta kekayaan Gayus. Masih banyak Gayus-Gayus yang lain. Ternyata muncul Rafael yang patut diduga transaksi, ya, bukan harta kekayaan, transaksinya mendekati angka 500 miliar. Ini kan pemicunya hanya persoalan kekerasan yang kemudian berujung pada fleksi pamer kekayaan. Itu juga yang terjadi di Kepala Bea Cukai Makassar, Kepala Bea Cukai Yogyakarta. Ini gunung es. Bahkan copot dirjen pajak yang ikut-ikutan fleksi. Rupanya reformasi belum bisa menghilangkan fleksi, memamerkan harta kekayaan.
negara. Dan pajak dan biaya cukai, khususnya pajak, kita bayar pajak semua. Masa kita bayar untuk kemewahan mereka? Ini berbahaya. Apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan tidak cukup. Bahkan dari 2009 disinyalir oleh Mahfud MD dan juga PPATK bahwa ada 300 triliun yang transaksinya patut juga bermasalah. Kasus Rafael ini sudah dilaporkan beberapa tahun yang lalu, tapi tidak pernah diselesaikan. Maka adanya penganiayaan sebagai pemicu baru muncul. Jadi kita nggak boleh reaktif. Pembentukan tim oleh DPR RI dan BPK menjadi alat untuk melakukan audit forensik pajak kita. Pajak adalah sumber pendapatan negara 80% lebih, dan juga pembentukan satu payung hukum dan timnya untuk melakukan pembuktian terbalik kekayaan penyelenggara negara adalah sebuah keniscayaan. 7 kali 24 jam kali tidak dijalankan. Kami aksi Partai Buruh dan organisasi buruh turun ke jalan. Ini serius sekali. Seharusnya Menteri Keuangan mundur. Kalau di Jepang nih Menteri Keuangannya mundur, di Amerika Menteri Keuangannya mundur. Ya, ini kita minta copot dulu Dirjen Pajak. Demikian kawan-kawan. Terima kasih. Sampai jam nanti mungkin sekitar jam 2 jam 3. Karena kita ditutup dari pajak. LHKPN hanya pintu masuk untuk memulai berapa pernyataan dari para pejabat penyelenggara negara kekayaan yang dimilikinya. Dengan dasar LHKPN, apabila ada temuan ini lagi preskon Rafael, Gayus Tambunan, Eko Darmanto dan orang-orang biaya cukai kan bisa disandingkan. Sebenarnya LHKPN penting dan efektif. Dia menjadi tidak efektif karena bohong, tidak jujur dari si pejabat penyelenggara negara dalam melaporkan. Demikian. Terima kasih ya. Diingat tuh dekat Polda kan. Ya, kita akan siapkan aksi besar-besaran diorganisir oleh Partai Buruh, KSPI, KSPSI, KPBI, Orit KSPI, KSPSI, Serikat Petani Indonesia, dan elemen-elemen lainnya. Saudara, pajak yang ada di Indonesia adalah menyumbangkan lebih dari 86% anggaran pendapatan belanja negara. Negara ini dibangun karena pajak. Setiap warga negara, termasuk kaum buruh, membayar pajak yang disebut PPh 21. Bahkan perusahaan juga harus membayar pajak yang disebut PPh 25. Kita wajib membayar pajak. Saya serukan melalui rapat aksi pada hari ini, sampaikan kepada kawan-kawan, tetaplah membayar pajak. Pajak adalah tentang cara kita mencintai Indonesia. Pajak adalah tentang cara kita ikut terlibat dalam membangun negeri yang kita cintai, Indonesia. Partai Buruh adalah partai yang berasaskan Pancasila dan berideologikan welfare state, negara sejahtera yang dibangun oleh kelas pekerja. Negara tidak akan sejahtera, welfare state tidak akan terbangun kalau tanpa pajak. Oleh karena itu, dalam platform Partai Buruh, pajak adalah nomor 2. Saya ulangi, dalam platform Partai Buruh, organisasi buruh dan organisasi petani, pajak adalah platform nomor 2. Kita menempatkan pajak sebagai instrumen platform yang paling penting di Republik yang membangun negara kesejahteraan atau welfare state. Ketika pajak diselewengkan, ketika pajak diambil oleh sekelompok pejabat-pejabat yang memperkaya dirinya, hati kita terluka, hati dan pikiran kita tergores, hati dan pikiran kita terciderai. Jangan main-main, Direktorat Pajak. Kau pikir itu uangmu? Kementerian Keuangan, kau pikir itu uangmu? Semua rakyat membayar pajak. Prajurit TNI Polri, PNS, buruh, petani, nelayan, guru, dan tenaga honorer yang kau tak pernah angkat-angkat itu
juga adalah membayar pajak. Maka kita akan melakukan perlawanan keras. Ayo tunjuk, woi semuanya tunjuk ke kantor pajak, balik, tunjuk, ya. Kalau saya bilang pajak, jangan diselewengkan. Yang keras ya. Kalau saya bilang pajak, jangan diselewengkan. Ayo, 1, 2, 3, pajak! 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 Kalau saya bilang Menteri Keuangan, mundur! Mundur, mundur, mundur. Ayo, 1, 2, 3, Menteri Keuangan! Menteri Keuangan! Menteri Keuangan! Kalau saya bilang Dirjen Pajak, copot, copot, copot. Memalukan. Dirjen Pajak main motor gede. Pejabat eselon 3, 2, 1-nya mengkhianati uang rakyat. Kalau saya bilang Dirjen Pajak, copot, copot, copot. Ayo yang keras. Dirjen Pajak! Dirjen Pajak! Dirjen Pajak! Pokoknya habis ini sampaikan. Habis ini sampaikan ke semuanya. Jangan takut. Uang kita telah dirampas dan dirampok. Kenapa kita takut dengan perampok? Perampok uang negara. Ini yang membuat negara hancur. Membuat Presiden Jokowi juga pada posisi yang sulit. Presiden selalu mengatakan bayar pajak. Presiden Jokowi mengatakan hatimu harus pada rakyat. Tapi mereka perampok. Siapa mereka? Yang keras. Siapa mereka? Siapa mereka? Siapa mereka? Lawan. 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 Perampok kok ditakutin. Kita akan siapkan aksi besar-besaran. Ya, turun ke jalan. Sengaja karena kita menghormati pengguna jalan. Hanya 100-an orang kita kirim dulu pesannya. Kalau Dirjen Pajak dicopot. Dan yang kedua, kita minta BPK dan DPR membentuk tim investigasi, fact finding, tim pencari fakta, out forensik. Berapa penerimaan pajak kita? Pak Mahfud MD dan PPATK telah mengatakan patut juga ada aliran dana, bukan kekayaannya, aliran dana dari 2009 ditemukan aliran dana yang mencurigakan 300 triliun. Berapa? Nolnya berapa sih, So? Pas Partai Buruh. Hari Raya Indonesia, marilah kita bersama berjuang dengan partai
lindungi hak asasi, lakukan bersama martabat manusia, bentuk pemerintahan mesti berwibawa. Mari berantas korupsi nepotisme. Mari kita wujudkan semangat reformasi, kesejahteraan, buruh tani nelayan. Itulah cita-cita perjuangan partai buruh. Itulah cita-cita partai buruh. Mari rakyat Indonesia, mari bangkit bersama, berjuang dengan partai buruh, partai rakyat sejati, bangun demokrasi, wujudkan keadilan, laksanakan supremasi hukum, lindungi hak asasi. Jadi di jalan ya. Ya, selamat pagi Tribuners. Saat ini saya berada di tepat di depan kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Dan kurang lebih begini suasananya Tribuners depan kantor DJP gitu. Jelang gelaran aksi unjuk rasa yang akan digelar Partai Buruh pada hari ini Jumat 10 Maret 2023 yang rencananya akan dilaksanakan pada sekira pukul setengah 10 atau 9.30 tadi. Tribuners arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan kantor DJP ini tampak tersendat begitu pagi hari ini, imbas para pekerja yang menuju ke arah Slipi. Dan Tribuners, selain arus lalu lintas, terlihat pula penjagaan sudah dilakukan oleh pengamanan dalam dari Direktorat Jenderal Pajak Kemenkel sendiri. Terlihat ada sejumlah petugas yang berjaga di depan pintu gerbang kantor DJP pada pagi hari ini. Sementara itu Tribuners, sejumlah elemen buruh yang akan menggelar aksi pun telah hadir begitu di bagian sana, dan informasi yang kami dapatkan sisanya atau para massa yang akan datang nantinya masih sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Dan ini informasi yang didapatkan pula bahwa nanti pada aksi hari ini di depan kantor Jenderal Pajak, Presiden Partai Buruh Said Iqbal pun disebut akan turut menghadiri aksi unjuk rasa pada pagi hari ini. Dan Tribuners, untuk diketahui bahwa dalam aksi hari ini sebelumnya Presiden Partai Buruh Said Iqbal sempat
mengatakan bahwa pihaknya membawa sejumlah tuntutan dalam aksinya di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu pada hari ini. Setidaknya ada 4 poin Tribuners, yakni poin-poinnya adalah satu diantaranya meminta pada Kemenkeu untuk membentuk tim khusus mencari fakta terkait pajak. Kemudian mereka juga meminta aksi besar-besaran diorganisir oleh Partai Buruh, KSPI, KSBSI, KPBI, ORID KSPI, KSPSI, Serikat Petani Indonesia, dan elemen-elemen lainnya. Saudara, pajak yang ada di Indonesia adalah menyumbangkan lebih dari 86% anggaran pendapatan belanja negara. Negara ini dibangun karena pajak. Setiap warga negara, termasuk kaum buruh, membayar pajak yang disebut PPh 21. Bahkan perusahaan juga harus membayar pajak yang disebut PPh 25. Kita wajib membayar pajak. Saya serukan melalui rapat aksi pada hari ini, sampaikan kepada kawan-kawan, tetaplah membayar pajak. Pajak adalah tentang cara kita mencintai Indonesia. Pajak adalah tentang cara kita ikut terlibat dalam membangun negeri yang kita cintai, Indonesia. Partai Buruh adalah partai yang berasaskan Pancasila dan berideologikan welfare state, negara sejahtera yang dibangun oleh kelas pekerja. Negara tidak akan sejahtera, welfare state tidak akan terbangun kalau tanpa pajak. Oleh karena itu, dalam platform Partai Buruh, pajak adalah nomor 2. Saya ulangi, dalam platform Partai Buruh, organisasi buruh dan organisasi petani, pajak adalah platform nomor 2. Kita menempatkan pajak sebagai instrumen platform yang paling penting di Republik yang membangun negara kesejahteraan atau welfare state. Ketika pajak diselewengkan, ketika pajak diambil oleh sekelompok pejabat-pejabat yang memperkaya dirinya, hati kita terluka, hati dan pikiran kita tergores, hati dan pikiran kita tercederai. Jangan main-main, Direktorat Pajak. Kau pikir itu uangmu, Kementerian Keuangan, kau pikir itu uangmu. Semua rakyat membayar pajak. Prajurit TNI Polri, PNS, buruh, petani, nelayan, guru, dan tenaga honorer yang kau tak pernah angkat-angkat itu. Atau menuntut adanya audit penerimaan pajak di Indonesia serta mencopot Ditjen Pajak. Kemudian pula secara rinci Tribuners berikut adalah 4 poinnya. Pertama tadi adalah meminta membentuk tim pencari fakta investigasi perpajakan di Indonesia. Kemudian meminta untuk mencopot Dirjen Pajak. Kemudian yang ketiga adalah melakukan audit forensik penerimaan pajak di Direktorat Pajak Kemenkeu RI. Kemudian yang terakhir membuat undang-undang tentang pembuktian terbalik harta para pejabat. Demikian adalah 4 tuntutan dari Partai Buruh terkait aksi unjuk rasa di depan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Gatot Subroto. Dan Tribuners selain pengamanan dalam, terlihat pula sejumlah petugas kepolisian telah berada di area Direktorat Jenderal Pajak Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada hari ini. Ya, demikian Tribuners pengamatan kami langsung dari lokasi jelang aksi unjuk rasa di depan kantor Direktorat Jenderal Pajak pada pagi hari ini, Jumat 10 Maret 2023. Untuk informasi selanjutnya akan dikabarkan melalui video-video selanjutnya. Aksi pada hari ini hanya mengirimkan ratusan orang sebagai pesan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen
dari pajak dan juga untuk memperhatikan persoalan yang berkembang terhadap pajak. Ada beberapa yang oleh partai tertentu. Yang pertama adalah meminta kepada BPK dan DPR, Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR RI untuk membentuk tim sespak melakukan audit forensik terhadap pajak di Indonesia melalui Dirjen Pajak. Tidak ada audit forensik, bukan audit investigasi, audit forensik. Dan demikian perlu kiranya ada perhitungan impact. Yang kedua, DPR harus menggunakan hak prerogatif Menteri Keuangan untuk menjelaskan penerimaan pajak. Karena Pak Mahfud MD dan PPATK mensinyalir 2009 ada transaksi yang mencurigakan sekitar 300 ribu. Itu harus diungkap secara investigatif dan secara konstitusional melalui DPR dengan memanggil Menteri Keuangan dengan menggunakan. Yang ketiga, copot Dirjen Pajak karena ternyata dari beberapa viral sosial media Dirjen Pajak dan beberapa eselon 3, eselon 2 dan eselon 1 melakukan seleksi proyek kekayaan penggunaan motor gede seleksi copot Dirjen Pajak karena akan mereduksi efisi kepercayaan rakyat untuk membayar pajak. Yang keempat, kami meminta Direktorat Pajak di bawah Presiden langsung baik dalam bentuk lembaga independen di bawah Presiden atau Kementerian Pajak, karena pajaknya dalam postur APBN kita itu sudah hampir 76% lebih, bahkan mendekati 80% lebih. Dengan demikian anggaran yang begitu sungguh besar sekali dan kita berbasis pajak, layak rasanya Direktorat Pajak di bawah seorang menteri pajak atau lembaga independen yang di bawah Presiden. Dan yang terakhir, yang kelima, kami menekankan Menteri Keuangan atau bahkan Presiden Jokowi harus berani mengeluarkan sebuah produk aturan dalam waktu yang secepat-cepatnya, yaitu memeriksa pembuktian terbalik semua kekayaan pejabat, dimulai dari eselon 3, eselon 2, eselon 1 sampai menteri. Jadi harus ada satu aturan payung hukum, ada satu tim dengan payung hukum baru itu, yaitu pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan negara khusus di Kementerian Keuangan, di Direktorat Pajak, Direktorat Bea Cukai, Direktorat Perdagangan Negara. Aset jangan-jangan ada hilang semua aset negara. Kasus-kasus PLBI, kasus Senturi, jangan-jangan ini gunung es saja, banyak yang hilang. Oleh karena itu perlu ada satu tim yang dibentuk dengan payung hukum yang dibuat oleh apakah itu Kepres, apakah itu keputusan Menteri Keuangan untuk melakukan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan penyelenggara. Kami kasih waktu 7 kali 24 jam. Partai buruh dan organisasi serikat buruh akan mengorganisasi aksi besar-besaran di seluruh Indonesia dan di Jakarta nanti kita akan melakukan 7 kali 24 jam. Ini nggak main-main. Karena juga berdasarkan berita-berita kekayaan Menteri Keuangan pun diperiksa dengan melihat pemilikan motor gede dan lain sebagainya. Kita tidak curiga, tapi kita ingin bersih. Maka perlu bentuk pembuktian terbalik harta kekayaan jabatan. Reaksi dari orang-orangnya tadi ya, sebenarnya kejadian penganiayaan Mario Dendi kepada David itu hanya memicu. Begitu diperiksa kekayaan Rafael, benar-benar ingat, kawan-kawan ingat, kita ingat Gayus Tambunan
juga sampai hari ini kita belum tahu bagaimana permintaan terhadap harta kekayaan Gayus. Masih banyak Gayus-Gayus yang lain. Ternyata muncul Rafael yang patut diduga transaksinya, bukan harta kekayaan, transaksinya mendekati angka 200 miliar. Ini kan pemicunya hanya persoalan kekerasan yang kemudian berujung pada fleksi, pamer kekayaan. Itu juga yang terjadi di Kepala Bea Cukai Makassar, Kepala Bea Cukai Yogyakarta. Ini gunung es, pakai copot dirjen pajak yang ikut-ikutan fleksi. Rupanya reformasi belum bisa menghilangkan fleksi, memamerkan harta kekayaan daripada penyelenggara negara. Dan pajak dan bea cukai, khususnya pajak, kita bayar pajak semua. Masa kita bayar untuk kemewahan mereka? Itu bahaya. Apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan tidak cukup. Bahkan dari 2009 disinyalir oleh Mahfud MD dan juga PPATK bahwa ada 300 triliun yang transaksinya patut juga bermasalah. Kasus Rafael ini sudah dilaporkan beberapa tahun yang lalu, tapi tidak pernah diselesaikan. Maka adanya penganiayaan sebagai pemicu baru muncul. Jadi kita nggak boleh reaktif. Pembentukan tim oleh DPR RI dan BPK menjadi alat untuk melakukan audit forensik pajak kita. Pajak adalah sumber pendapatan negara 80% lebih, dan juga pembentukan satu payung hukum dan timnya untuk melakukan pembuktian terbalik kekayaan penyelenggara negara adalah sebuah keniscayaan. 7 kali 24 jam harus kita dijalankan. Kami aksi, partai buruh dan organisasi buruh turun ke jalan. Ini serius sekali. Seharusnya Menteri Keuangan mundur. Kalau di Jepang nih Menteri Keuangannya mundur, di Amerika Menteri Keuangannya mundur. Ya, ini kita minta copot dirjen pajak. Demikian kawan-kawan. Terima kasih. Sampai jam nanti mungkin sekitar jam 2 jam 3. Karena kita masuk dari pajak. LHKPN hanya pintu masuk untuk memulai berapa pernyataan dari para pejabat penyelenggara negara kekayaan yang dimilikinya. Dengan dasar LHKPN, apabila ada temuan Rafael, Gayus Tambunan, Eko Darmanto dan orang-orang bea cukai bisa disandingkan. Sebenarnya LHKPN penting dan efektif. Dia menjadi tidak efektif karena bohong, tidak jujur dari si pejabat penyelenggara negara dalam melaporkan. Demikian. Terima kasih ya. Di Gatot dekat Polda kan? Ya, kita akan siapkan aksi besar-besaran diorganisir oleh Partai Buruh, KSPI, KSBSI, KPBI, ORIT KSPI, KSPSI, Serikat Petani Indonesia, dan elemen-elemen lainnya. Saudara, pajak yang ada di Indonesia adalah menyumbangkan lebih dari 86% anggaran pendapatan belanja negara. Negara ini dibangun karena pajak. Setiap warga negara, termasuk kaum buruh, membayar pajak yang disebut PPh 21. Bahkan perusahaan juga harus membayar pajak yang disebut PPh 25. Kita wajib membayar pajak. Saya serukan melalui rapat aksi pada hari ini, sampaikan kepada kawan-kawan, tetaplah membayar pajak. Pajak adalah tentang cara kita mencintai Indonesia. Pajak adalah tentang cara kita ikut terlibat dalam membangun negeri yang kita cintai, Indonesia. Partai Buruh adalah partai yang berazaskan Pancasila dan berideologikan welfare state, negara sejahtera yang dibangun oleh kelas pekerja. Negara tidak akan sejahtera, welfare state tidak akan terbangun kalau tanpa pajak. Oleh karena itu, dalam platform Partai Buruh, pajak adalah nomor 2. Saya ulangi, dalam platform Partai Buruh, organisasi buruh dan organisasi petani, pajak adalah platform nomor 2. Kita menempatkan pajak sebagai instrumen platform yang paling penting di Republik yang membangun negara kesejahteraan atau welfare state.
diselewengkan, ketika pajak diambil oleh sekelompok pejabat-pejabat yang memperkaya dirinya, hati kita terluka, hati dan pikiran kita tergores, hati dan pikiran kita terciderai. Jangan main-main, Direktorat Pajak. Kau pikir itu uangmu, Kementerian Keuangan, kau pikir itu uangmu. Semua rakyat membayar pajak, prajurit TNI Polri, PNS, buruh, petani, nelayan, guru, dan tenaga honorer yang kau tak pernah angkat-angkat itu juga adalah membayar pajak. Maka kita akan melakukan perlawanan keras. Ayo tunjuk, semuanya tunjuk ke kantor pajak, balik, tunjuk, ya. Kalau saya bilang pajak, jangan diselewengkan. Yang keras ya. Kalau saya bilang pajak, jangan diselewengkan. Ayo, 1, 2, 3, pajak! 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 Kalau saya bilang Menteri Keuangan, mundur! Mundur, mundur, mundur. Ayo, 1, 2, 3, Menteri Keuangan! Menteri Keuangan! Menteri Keuangan! Kalau saya bilang Dirjen Pajak, copot, copot, copot. Memalukan. Dirjen Pajak main motor gede. Pejabat eselon 3, 2, 1-nya mengkhianati uang rakyat. Kalau saya bilang Dirjen Pajak, copot, copot, copot. Ayo yang keras, Dirjen Pajak! Dirjen Pajak! Dirjen Pajak! Pokoknya habis ini sampaikan, habis ini sampaikan ke semuanya. Jangan takut, uang kita telah dirampas dan dirampok. Kenapa kita takut dengan perampok? Perampok uang negara. Ini yang membuat negara hancur, membuat Presiden Jokowi juga pada posisi yang sulit. Presiden selalu mengatakan bayar pajak. Presiden Jokowi mengatakan hatimu harus pada rakyat, tapi mereka perampok. Siapa mereka? Yang keras, siapa mereka? Siapa mereka? Siapa mereka? Lawan, lawan, lawan. Perampok kok ditakutin? Kita akan siapkan aksi besar-besaran. Ya, turun ke jalan. Sengaja, karena kita menghormati pengguna jalan. Hanya 100-an orang kita kirim dulu pesannya. Kalau Dirjen Pajak lagi dicopot. Dan yang kedua, kita minta BPK dan DPR membentuk tim investigasi, fact finding, tim pencari fakta, audit forensik. Berapa penerimaan pajak kita? Pak Mahfud MD dan PPATK telah mengatakan patut juga ada aliran dana, bukan kekayaannya, aliran dana dari 2009. Ditemukan aliran dana yang mencurigakan 300 triliun. Berapa? Nolnya berapa sih, Fo?
Pas Partai Buruh. Hari Raya Indonesia, mari bangkit bersama, berjuang dengan Partai Buruh, Partai Rakyat sejati, bangun demokrasi, wujudkan keadilan, laksanakan supremasi hukum, lindungi hak asasi, lakukan bersama martabat manusia, bentuk pemerintahan meski berwibawa. Mari berantas korupsi, kolusi nepotisme. Mari kita wujudkan semangat reformasi, kesejahteraan buruh tani nelayan. Itulah cita-cita perjuangan Partai Buruh. Itulah cita-cita Partai Buruh. Hari Raya Indonesia, mari bangkit bersama, berjuang dengan Partai Buruh, Partai Rakyat sejati, bangun demokrasi, wujudkan keadilan, laksanakan supremasi hukum, lindungi hak asasi. Jadi di jalan ya. Ya, selamat pagi Tribuners. Saat ini saya berada di tepat di depan kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Dan kurang lebih begini suasananya Tribuners depan kantor DJP gitu. Jelang gelaran aksi unjuk rasa yang akan digelar Partai Buruh pada hari ini Jumat 10 Maret 2023 yang rencananya akan dilaksanakan pada sekira pukul setengah 10 atau 9.30 tadi. Tribuners arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan kantor DJP ini tampak tersendat begitu pagi hari ini, imbas para pekerja yang menuju ke arah Selipi. Dan Tribuners selain arus lalu lintas, terlihat pula penjagaan sudah dilakukan oleh pengamanan dalam dari Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu sendiri. Terlihat ada sejumlah petugas yang berjaga di depan pintu gerbang kantor DJP pada pagi hari ini. Sementara itu Tribuners, sejumlah elemen buruh yang akan menggelar aksi pun telah hadir begitu di bagian sana, dan informasi yang kami dapatkan sisanya atau para massa yang akan datang nantinya masih sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba
di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Dan informasi yang didapatkan pula bahwa nanti pada aksi hari ini di depan kantor Jenderal Pajak, Presiden Partai Buruh Said Iqbal pun disebut akan turut menghadiri aksi unjuk rasa pada pagi hari ini. Dan Tribuners, untuk diketahui bahwa dalam aksi hari ini sebelumnya Presiden Partai Buruh Said Iqbal sempat mengatakan bahwa pihaknya membawa sejumlah tuntutan dalam aksinya di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu pada hari ini. Setidaknya ada 4 poin Tribuners, yakni poin-poinnya adalah satu diantaranya meminta pada Kemenkeu untuk membentuk tim khusus pencari fakta terkait pajak. Kemudian mereka juga meminta atau menuntut adanya audit penerimaan pajak di Indonesia serta mencopot Dirjen Pajak. Kemudian pula secara rinci Tribuners berikut adalah 4 poinnya. Pertama tadi adalah meminta membentuk tim pencari fakta investigasi perpajakan di Indonesia. Kemudian meminta untuk mencopot Dirjen Pajak. Kemudian yang ketiga adalah melakukan audit forensik penerimaan pajak di Direktorat Pajak Kemenkeu RI. Kemudian yang terakhir membuat undang-undang tentang pembuktian terbalik harta para pejabat. Demikian adalah 4 tuntutan dari Partai Buruh terkait aksi unjuk rasa di depan Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Gatot Subroto. Dan Tribuners, selain pengamanan dalam, terlihat pula sejumlah petugas kepolisian telah berada di area Direktorat Jenderal Pajak Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan pada hari ini. Ya, demikian Tribuners pengamatan kami langsung dari lokasi jelang aksi unjuk rasa di depan kantor Direktorat Jenderal Pajak pada pagi hari ini, Jumat 10 Maret 2023. Untuk informasi selanjutnya akan dikabarkan melalui video-video selanjutnya. Aksi pada hari ini hanya mengirimkan ratusan orang sebagai pesan kepada Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Pajak, dan juga untuk memperhatikan persoalan-persoalan yang berkembang terhadap pajak. Ada beberapa tuntutan yang oleh Partai Buruh. Yang pertama adalah meminta kepada BPK dan DPR, Badan Pemeriksa Keuangan dan DPR RI, untuk membentuk tim pencari fakta, melakukan audit forensik terhadap pajak di Indonesia melalui Dirjen Pajak. Tidak harus ada audit forensik, bukan audit investigasi, audit forensik. Dan demikian perlu kiranya ada. Yang kedua, DPR harus menggunakan hak untuk menjelaskan penerimaan pajak. Karena Pak Mahfud MD dan PPATK mensinyalir 2009 ada transaksi yang mencurigakan sekitar 300 ribu. Itu harus diungkap secara investigatif dan secara konstitusional melalui DPR dengan memanggil Menteri Keuangan dengan menggunakan. Yang ketiga, copot Dirjen Pajak. Karena ternyata dari beberapa viral sosial media, Dirjen Pajak dan beberapa eselon 3, eselon 2 dan eselon 1 dalam refleksi banyak pertanyaan penggunaan uang anggaran gede, copot Dirjen Pajak karena akan mereduksi emosi kepercayaan rakyat untuk membayar pajak. Yang keempat, kami meminta Direktorat Pajak di bawah Presiden baik dalam bentuk lembaga independen di bawah Presiden atau Kementerian Pajak, karena pajaknya dalam postur APBN kita itu sudah hampir 76% lebih, bahkan mendekati 80% lebih.
Kemudian anggaran yang begitu sungguh besar sekali dan kita berbasis pajak, layak rasanya Direktorat Pajak di bawah seorang menteri pajak atau lembaga independen yang di bawah presiden. Dan yang terakhir, yang kelima, kami menekankan Menteri Keuangan atau bahkan Presiden Jokowi harus berani mengeluarkan sebuah produk aturan dalam waktu yang secepat-cepatnya, yaitu memeriksa pembuktian terbalik semua kekayaan pejabat, dimulai dari eselon 3, eselon 2, eselon 1 sampai menteri. Jadi harus ada satu aturan payung hukum, ada satu tim dengan payung hukum baru itu, yaitu pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan negara khusus di Kementerian Keuangan, di Direktorat Pajak, Direktorat Bea Cukai, Direktorat Perbendaharaan Negara. Aset-aset jangan-jangan ada hilang semua aset negara. Kasus-kasus BLBI, kasus Senturi, jangan-jangan ini gunung es saja, banyak yang hilang. Oleh karena itu perlu ada satu tim yang dibentuk dengan payung hukum yang dibuat oleh apakah itu Kepres, apakah itu keputusan Menteri Keuangan untuk melakukan pembuktian terbalik terhadap harta kekayaan penyelenggara. Kami kasih waktu 7 kali 24 jam. Partai buruh dan organisasi serikat buruh akan mengorganisasi aksi besar-besaran di seluruh Indonesia dan di Jakarta akan dilaksanakan kantor Menteri Keuangan 7 kali 24 jam. Ini nggak main-main. Karena juga berdasarkan berita-berita kekayaan Menteri Keuangan pun perlu diperiksa dengan melihat pemilikan motor gede dan lain sebagainya. Kita tidak curiga karena kita ingin bersih, maka perlu bentuk pembuktian terbalik harta kekayaan jabatan.